Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini Minggu 4 April 2021. Hari ini adalah Minggu Paskah. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersuka cita karena Tuhan benar-benar sungguh bangkit. Tuhan sungguh hidup dalam hidup kita. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh sukacita. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan bersatu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Turunlah kiranya atas ibadah kita berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah yang memimpin mulai dari awal sampai akhir. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati menebus dosa-dosa kita. Karena dia hidup, kita ada hari esok. Karena dia hidup, hidup kita jadi berarti. Anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup.
hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Selamat Paskah buat kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robi James. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan tunduk kepala untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu bahwa kami hari ini secara online memiliki kesempatan untuk memperingati kebangkitan-Mu. Tuhan, berkati kami melalui firman-Mu, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah Akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tentunya peristiwa kebangkitan ini mengingatkan kita kepada perkataan Tuhan Yesus yang Dia ucapkan kepada Maria ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan pernyataan ini, secara tidak langsung Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai penguasa atas kematian dan kehidupan. Sehingga tidak heran ketika Tuhan Yesus dengan suaranya yang lantang berseru kepada Lazarus yang ada di dalam kubur selama 4 hari. Tuhan Yesus berseru, "Hai Lazarus, marilah engkau keluar." Dan pada waktu itu, Lazarus keluar dari kubur itu. Yang seharusnya Lazarus sudah mati membusuk. Namun, dengan kuasa Tuhan, dengan keajaiban, maka Lazarus bangkit dari kematian. Dengan perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Lazarus ini bahkan terjadi kepada diri Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya pada hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus pernah berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos, "Janganlah takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup sampai selama-lamanya, dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa atas kematian dan kehidupan. Peristiwa hari ini, kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia adalah penguasa atas kematian. Dan tidak heran juga, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebetulnya adalah penguasa surga dan bumi itu sendiri. Sehingga kehidupan dan kematian itu takluk
di bawah kekuasaannya. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku ini adalah kebangkitan dan hidup," secara tidak langsung Yesus sedang menunjukkan juga ketika dia mengatakan, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi." Dia adalah penguasa surga, dia adalah penguasa bumi ini. Dan tidak heran kita bisa lihat angin, taufan, badai taat kepadanya. Kita bisa lihat di dalam Lukas 8 ayat 25. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali dia adalah penguasa langit dan bumi ini, surga dan dunia ini. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jelas sekali peristiwa kebangkitan kita hari ini menyatakan dia adalah Tuhan. Dan kita juga melihat banyak kisah-kisah di dalam Alkitab menyatakan roh-roh jahat itu ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mereka taat kepadanya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," sama saja Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah penguasa kematian dan kehidupan, penguasa surga dan bumi." Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Saya katakan ini penting menjadi catatan kita. Karena banyak orang tahu bahwa Yesus adalah penguasa kematian dan kehidupan, penguasa surga dan bumi, tapi tidak percaya. Banyak orang KTP-nya Kristen, tahu siapakah Yesus itu yang sudah bangkit dari antara orang mati. Angin, taufan, tunduk takluk kepadanya, tahu semuanya itu, namun tidak percaya. Sehingga tidak heran mereka tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Karena penting sekali Bapak Ibu Saudara, kita percaya. Bukan hanya tahu, tetapi kita percaya bahwa dia betul-betul adalah penguasa langit dan bumi ini, kematian dan kehidupan. Karena ketika kita percaya, ini menjadi fondasi kita untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika Tuhan Yesus berada di kampung halamannya, yaitu Nazaret, banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Dan firman Tuhan katakan apa di dalam Matius 13 ayat 58? Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena tidak percaya, maka mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Nazaret pada waktu itu. Sama dengan kita, saudara. Kita tahu cerita-cerita tentang Tuhan Yesus itu tidaklah cukup jika tidak disertai dengan iman percaya kepada Dia sebagai penguasa atas kematian dan kehidupan. Ini penting, saudara. Percaya itu adalah kunci kita melihat kemuliaan Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wow! Kenapa kita sebagai orang Kristen tidak mengalami, tidak melihat kemuliaan Tuhan di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keseharian kita? Karena kita hanya tahu saja tentang kisah-kisah Tuhan Yesus, tapi kita tidak percaya. Tahu tidaklah cukup. Kita harus percaya kepada Dia yang menjadi kunci. Kita dapat melihat, kita dapat mengalami kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Pada nats ini kita bisa melihat ada 2 poin penting yang akan kita perhatikan. Pertama, percaya. Kedua, melihat kemuliaan Allah. Berbicara tentang percaya, itu identik dengan sikap berserah penuh kepada kuasa Tuhan. Kalau kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penguasa langit dan bumi, berarti bersamaan dengan itu kita itu berserah penuh. Bukan berserah setengah-setengah, bukan berserah sebagian, bukan berserah 1/4, 1/8, bukan. Tapi berserah penuh. Berbicara percaya, kita itu berserah penuh. Kita lihat apa yang terjadi pada peristiwa kebangkitan Lazarus ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus ada di depan kubur dari Lazarus. Dan Tuhan Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Jadi tampaknya pada waktu itu, Marta tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau berserah penuh kepada Tuhan Yesus, karena Marta pakai logikanya. Logikanya tidak masuk, Tuhan. Dia sudah 4 hari di situ, seharusnya sudah busuk. Dan tidak mungkin dia bisa bangkit lagi. Logikanya dia berkata seperti itu, dan logikanya dia menuntut dia untuk tidak menuruti perkataan Yesus. Untuk dia tidak berserah kepada kuasa Yesus. Saudara, apa yang terjadi dengan Marta? Ini seringkali juga terjadi dengan kita. Kita tahu Tuhan itu adalah penguasa langit bumi, penguasa atas kematian dan kehidupan. Tapi kita ini seringkali pakai logika kita seperti Marta. Tuhan, tidak mungkin Tuhan bisa. Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu bisa menolong aku. Tuhan, engkau itu tidak tahu, ini sudah bau. Saudara, sekali lagi, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bersamaan dengan itu, kita itu berserah penuh. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan apa kepada kita, ya kita taat penuh kepada Tuhan Yesus. Kita berserah kepada Dia. Kita percaya dengan apa yang Dia katakan. Dan kita perhatikan, pada akhirnya, Marta bersama dengan orang-orang yang ada pada waktu itu, percaya, berserah kepada perkataan Tuhan Yesus. Oke deh, bukalah batu yang menutupi lubang dari kubur itu. Dan kita bisa melihat mujizat betul-betul terjadi karena mereka berserah kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan kita, logika kita melawan, tapi kita harus belajar. Tuhan, aku tahu Engkau penguasa atas keluargaku, Engkau penguasa atas pekerjaanku, Engkau penguasa atas kehidupanku, Engkau adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Tuhan, aku berserah kepadamu.
Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Engkau sanggup untuk melakukan mujizat. Saudara, tahu saja tidak cukup. Kita harus percaya. Percaya dengan cara kita berserah. Tuhan bilang apa, kita taat. Kita tunduk. Kita turuti firman-Nya. Dan pada waktu kita taat, tunduk, berserah penuh, kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam masa depan kita, di dalam kehidupan keseharian kita. Karena kita percaya, karena kita berserah penuh. Kita mengesampingkan hal-hal rasional kita. Kita percaya penuh kepada perintah Tuhan. Ini namanya percaya. Yang kedua, selain percaya itu identik dengan sikap berserah. Yang kedua, percaya itu adalah identik dengan sikap yakin penuh. Bukan yakin setengah, bukan yakin seperempat, tetapi yakin penuh kepada kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah bercerita tentang seorang hakim dan seorang janda. Yang janda ini terus mengganggu hakim ini karena memohon supaya hakim ini membela perkaranya, dan akhirnya hakim ini membela perkara janda ini. Dan Tuhan Yesus berkata melalui kisah hakim ini, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Ia, Allah Bapa di surga, akan segera membenarkan mereka. Membenarkan orang yang berseru siang malam." Kenapa orang ini berseru siang malam? Karena orang ini yakin akan kuasa Tuhan. Karena orang ini yakin Tuhan sanggup melakukan mujizat. Karena orang ini yakin Tuhan sanggup intervensi di dalam kehidupannya secara pribadi. Oleh sebab itu dia berseru siang dan malam. Saudara, penting, kita pun yakin. Kalau kita yakin, maka kita juga berseru siang dan malam. Siang dan malam. Karena kita yakin akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menyebabkan janda ini dibenarkan oleh hakim ini. Demikian juga kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam keyakinan itu, Allah pun akan membenarkan kita. Dan firman Tuhan jelas, Allah tidak akan mengulur-ngulurkan waktunya lagi. Dengan lain kata, Allah menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Saudara, penting sekali. Sekali lagi, percaya ini menjadi kunci kita melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tahu tidaklah cukup. Tahu itu tidaklah akan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita harus percaya. Percaya itu berbicara tentang berserah penuh kepada Tuhan. Percaya itu berbicara tentang yakin siang dan malam terus berseru kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu betul-betul dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, selain percaya, kita perlu melihat di dalam Yohanes 11 ayat 40. Ada poin yang kedua penting yang kita akan lihat. Melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penguasa kematian dan kehidupan, sebagai penguasa surga dan bumi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari.
Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang salah paham dengan kemuliaan Tuhan ini digabung dengan kemuliaan pribadi manusia. Nah, ini yang tidak tepat, Saudara. Kita percaya bukan untuk melihat kemuliaan manusia. Kita percaya kepada penguasa langit dan bumi, Yesus Kristus, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dan seringkali kita berpikir, wow, kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus, kita melihat kemuliaan kita sendiri yang dimuliakan. Kemuliaan manusia yang ditinggikan. Nah, ini ada salah pengertian di sini. Jangan samakan melihat kemuliaan Allah dengan melihat kemuliaan diri sendiri atau manusianya. Ketika kita berbicara tentang melihat kemuliaan Allah, di situ nama Tuhan itu yang dimuliakan, bukan kitanya yang dimuliakan, bukan kedagingan kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 11 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, Lazarus sudah sakit keras, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara perlu membedakan ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berseru pagi, siang, dan malam, bukan tujuannya supaya kemuliaan kita, kemuliaan manusia, kedagingan kita, itu dipuaskan, itu ditinggikan, bukan. Supaya nama Tuhan itu yang dimuliakan atas pekerjaan kita, atas keluarga kita, atas masa depan kita, atas kehidupan keseharian kita. Itu nama Tuhan yang dimuliakan. Berbicara tentang kemuliaan manusia, itu hanya berbicara tentang supaya dilihat orang. Nah, saudara, kalau kita berdoa pagi, siang, dan malam, pikiran kita bukan untuk kemuliaan Tuhan. Pikiran kita hanya untuk bagaimana aku bisa dilihat orang, jawaban doaku didengar Tuhan, dan orang melihat aku. Betapa salehnya aku, betapa mulianya diriku. Saudara, tidak heran doamu tidak dijawab. Karena kamu berdoa pagi, siang, dan malam bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan manusia, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi saudara, sekali lagi, ketika kita percaya Tuhan Yesus adalah penguasa langit dan bumi, kehidupan dan kematian, supaya saudara, kita itu melihat kemuliaan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam masa depan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan duniawi kita, saudara. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami dan menjadi catatan secara pribadi bagi kita masing-masing. Ketika kita berdoa, membawa pergumulan kita ini kepada Tuhan, ingat, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan melalui sakit kita ini loh, melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan keseharian kita, melalui keluarga kita, melalui istri, suami, anak-anak kita, melalui orang tua kita. Nama Tuhan dimuliakan, bukan kemuliaan manusia untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Nah, ini perlu menjadi catatan kita.
Percaya, sekali lagi, adalah kunci melihat kemuliaan Allah, yaitu melihat nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita, bukan memuaskan nafsu duniawi kita. Nah, saudara, ini yang terjadi dengan Maria. Maria dan Marta melihat kemuliaan Tuhan. Lazarus betul-betul bangkit. Dan luar biasanya, firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 45. Ketika Lazarus bangkit, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Nama Yesus dimuliakan. Nama Yesus diagungkan. Nama Allah Bapa dipermuliakan. Saudara, sama seharusnya dengan kita. Ketika Tuhan menyatakan diri di dalam pekerjaan kita, bukan kitanya yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan keluarga kita, bukan kitanya yang dimuliakan, namun nama Tuhan itu yang dimuliakan. Ketika kita orang melihat, wow, Tuhan itu ajaib ya. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu begitu sangat mengasihi umatnya melalui kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kita berdoa pagi, siang, malam. Pikiran kita apa? Supaya nama Tuhan itu dimuliakan dalam pekerjaan kita, dalam sakit penyakit yang Tuhan izinkan, dalam kehidupan keluarga kita, dalam masa depan kita, nama Tuhan itu dimuliakan. Wow, ajaib ya. Tuhan itu bukan kita, tapi Tuhan yang wow, Tuhan itu ajaib ya. Saudara, seharusnya itu yang terjadi. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana dengan kemuliaan kita sendiri? Jika kita fokus untuk kemuliaan Tuhan. Kan kita ini juga manusia yang butuh untuk dimuliakan. Saudara coba baca di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Pemazmur berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dan apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dari nats ini kita bisa belajar, saudara. Kewajiban kita manusia memberi kemuliaan itu kepada Tuhan. Dan menjadi hak Tuhan untuk memberi kemuliaan itu kepada manusia. Bukan diri manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kewajiban kita untuk memberi kemuliaan itu kepada Tuhan. Fokus kepada kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan itu yang memahkotai kita. Tuhan itu yang memberi kemuliaan kepada kita. Itu menjadi hak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, memohon, membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan dengan motif nama Tuhan dimuliakan. Bukan kitanya. Nama Tuhan dimuliakan atas pekerjaanku, atas keluargaku, masa depanku, atas kehidupanku. Sedangkan diri kita sendiri, biarkan Tuhan yang memuliakan kita, bukan kita. Kembali lagi ke pertanyaan judul di awal. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau? Sekali lagi saudara, kita tahu itu tidaklah cukup.
kita harus percaya. Kita harus percaya dengan cara berserah penuh kepada Tuhan. Yakin secara penuh kepada Tuhan sehingga kita berseru siang dan malam. Kita berseru, kita percaya kepada Dia. Dan motif kita itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu ditinggikan. Tuhan itu dimuliakan. Dan akhirnya kita akan betul-betul melihat kemuliaan Tuhan atas pekerjaan kita, atas keluarga kita, atas masa depan kita, atas gereja kita, atas seluruh aspek kehidupan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, dan biarkan firman ini hidup di dalam kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami tidak hanya tahu bahwa Engkau adalah penguasa kehidupan dan kematian, tapi kami juga percaya penuh, yakin penuh, dan kami memiliki motif di dalam kami membawa pergumulan kami, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Jika selama ini kami berdoa, motif kami hanyalah untuk memuaskan hidup duniawi kami. Ampunilah kami. Dan tolonglah kami Tuhan, untuk hidup kami ini memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rohani, berkat jasmani, berkelimpahan dari Allah Bapa. Keselamatan, perlindungan, kesehatan, pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita, bahagia dari Allah Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, apabila hendak memberikan persembahan, bisa mengirimnya pada rekening gereja seperti yang tertera pada layar pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya umumkan pada hari Selasa ini saya akan memulai kelas kateksasi. Bagi yang belum dibaptis, silahkan ikut. Bagi yang sudah dibaptis, mau belajar lagi Alkitab, saya persilahkan untuk ikut. Kelas ini saya buka melalui online, lewat Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti kelas ini melalui handphone, aplikasi Zoom di rumah masing-masing. Hari Selasa, jam 7. Nanti saya akan kirim linknya untuk kita semua. Dan siapa yang mau ikut, saya persilahkan. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya.